Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta bawakan renungan. Judulnya, Haruslah Kamu Sempurna. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian ujar Yesus di Matius 5:58. Apa reaksi kamu setelah membaca ayat ini? Ada orang yang berkata, mana mungkin kita bisa sempurna? Namun ada pula yang menyahut, Tuhan sudah berkata begitu, karena itu kita harus berusaha menjadi sempurna. Sebenarnya, kedua tanggapan itu berawal dari persoalan yang keliru. Soal yang perlu kita pertanyakan bukanlah dapatkah kita menjadi sempurna, melainkan apa arti kata sempurna dan apa konteks ucapan Yesus ini. Kata sempurna di Matius 5:48 dalam bahasa Yunani teleios yang berarti dewasa, utuh, sempurna. Dalam perjanjian lama kata Ibraninya tamim yang berarti utuh, sehat, lengkap, tidak bercela. Dengan latar belakang pengertian itu, Yesus berbicara tentang Allah Bapa. Dia mengarahkan dirinya secara utuh kepada manusia dengan jalan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5:45. Dalam konteks ini, Yesus menggambarkan kehidupan yang taat kepada Allah Bapa. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, namun justru mengasihi orang yang membenci kita. Jika kalimat-kalimat Yesus dirangkai ulang, maka ucapannya berbunyi, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, yaitu mengarahkan dirinya kepada semua orang tanpa ada pembedaan, demikianlah kita harus sempurna, yaitu mengarahkan dirimu kepada orang-orang lain tanpa pembedaan. Jadi, kata sempurna dalam ucapan Yesus ini sama sekali bukan berarti luput dari berbuat salah. Ucapan ini sama sekali tidak bermaksud agar kita berupaya untuk mencapai satu tahap di mana kita tidak berdosa. Yesus sama sekali tidak menyuruh kita berbuat demikian. Sebab dengan berbuat demikian, kita hanya akan mengarahkan hidup kita kepada diri sendiri, yaitu memikirkan bagaimana supaya kita menjadi begini dan begitu. Padahal, sebaliknya, Yesus justru menyuruh kita mengarahkan diri kepada Allah dan kepada orang lain. Ucapan haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sama sekali bukan berarti kita harus meniru Allah atau Yesus. Kita tidak mungkin meniru Yesus sebab Yesus adalah Allah, padahal kita manusia biasa. Namun yang dimaksud di sini adalah kita bersikap seperti Allah yang bermurah hati tanpa membedakan orang. Allah yang digambarkan Yesus bukanlah Allah yang kejam dan yang menuntut kesempurnaan lalu memelototi kita saat kita bersalah. Namun sebaliknya, Yesus menggambarkan Allah sebagai Bapa yang murah hati dan penuh pengertian. Seorang ayah yang adalah pelukis kawakan tidak akan melotot jika melihat anaknya yang kecil menggambar dengan banyak kesalahan. Itulah Allah yang digambarkan oleh Yesus. Seorang ayah yang menyambut anaknya yang bersalah bukan dengan marah, melainkan dengan merangkul dan mencium dia. Lukas 15:20. Allah yang digambarkan Yesus adalah Allah yang murah hati. Lalu sebagai ketaatan dan rasa syukur kita kepadanya, kita disuruh untuk juga bermurah hati. Rupanya untuk menghindarkan salah paham seperti ini, Lukas sengaja menggantikan kata sempurna dengan kata murah hati. Lukas 6:36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami sama seperti Engkau murah hati, sama seperti Bapa yang murah hati juga kepada semua orang di sekeliling kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.